Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Andini dengan NIM B1A123108 dari kelas C Ilmu Hukum Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan membahas secara mendalam tentang eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum laut internasional di perairan negara pantai, dengan fokus pada peran penting UNCLOS dalam konteks Indonesia, khususnya di perairan Natuna. Materi pada video ini saya ambil langsung dari jurnal berjudul Eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum laut internasional di perairan negara pantai oleh penulis Yulia Wilyawati, Daniel dan Fathul Muin yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut adalah kesepakatan internasional yang menetapkan hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan laut yang mulai berlaku pada tahun 1994. Konvensi ini menjadi acuan hukum maritim global terutama terkait dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut serta tanggung jawab untuk menjaga lingkungan laut. Negara lain memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial negara pantai, namun harus menghormati peraturan yang ditetapkan. Selain itu, UNCLOS menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut dengan mewajibkan negara-negara untuk mencegah pencemaran yang merugikan. Secara keseluruhan, UNCLOS 1982 ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengelolaan sumber daya maritim dan perlindungan lingkungan, mendukung kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan kelautan. UNCLOS 1982 memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara pantai untuk menegakkan kedaulatan di laut. Dalam pasal 73, negara pantai berhak menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan membawa pelanggar hukum ke pengadilan yang memperkuat kemampuan mereka dalam menegakkan hukum maritim dan melindungi sumber daya laut dari praktik ilegal. Selain itu, UNCLOS menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui pendekatan berbasis ekosistem. Pendekatan ini mengharuskan negara-negara untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi, menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelindungan lingkungan. Dengan demikian, UNCLOS menjadi instrumen vital dalam pengelolaan laut internasional dan keberlanjutan sumber daya laut. Konflik di perairan Natuna dengan Tiongkok muncul akibat klaim Nine Dash Line yang tidak diakui oleh UNCLOS. Indonesia berkomitmen untuk menegaskan kedaulatannya dengan menerapkan langkah-langkah strategis, termasuk penegakan hukum terhadap kapal asing yang terlibat dalam illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing. Tindakan tegas ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional dan perlindungan sumber daya laut. Dalam strategi penanganan internal dilakukan penguatan sistem perizinan. Pemerintah memperkuat sistem perizinan perikanan dengan menetapkan kuota yang jelas dan transparansi dalam pengeluaran izin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya penangkapan ikan ilegal. Kedua, monitoring, control, dan surveillance atau MCS. Peningkatan pengawasan dilakukan melalui sistem MCS, termasuk penggunaan Vessel Monitoring System atau VMS untuk memantau aktivitas kapal secara real time. Ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran dengan lebih cepat. Selanjutnya ada modernisasi armada perikanan. Modernisasi armada perikanan nasional menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing nelayan lokal dan memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Untuk strategi eksternal dilakukan kerjasama internasional. Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk menangani IUU fishing secara kolektif. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi dan teknologi serta pelatihan bagi petugas penegak hukum di sektor perikanan. Kemudian ada partisipasi dalam organisasi perikanan internasional. Melalui partisipasi dalam organisasi perikanan internasional ini, Indonesia berusaha memastikan keberlanjutan sumber daya laut dengan mengikuti praktik terbaik global dalam pengelolaan perikanan. Selanjutnya, tindakan tegas selain penenggelaman kapal, tindakan tegas lainnya termasuk penegakan hukum terhadap pelaku IUU fishing yang tertangkap basah serta penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik ilegal.
Ini menciptakan efek jera yang diharapkan dapat mengurangi insiden EU fishing di masa depan. UNCLOS 1982 merupakan instrumen vital dalam melindungi hak maritim Indonesia. Implementasi yang kuat di perairan Natuna menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut. Kebijakan strategis dan tindakan tegas diperlukan untuk menghadapi tantangan EU fishing serta klaim wilayah oleh negara lain. Dengan demikian, UNCLOS tidak hanya menjadi pedoman hukum tetapi juga alat untuk memperkuat posisi Indonesia di arena internasional. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana UNCLOS 1982 ini berfungsi sebagai payung hukum dalam penegakan hukum laut internasional dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks tersebut. Sampai di sini, terima kasih semua yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.